Siapa sih yang gak suka makan makanan ini? Ya teman-teman, ini adalah bakwan jagung. Ini tuh disukai banyak orang, bisa untuk cemilan hanya untuk minum teh, bisa juga untuk makan nasi. Dan lihat dong sambalnya, ini pasti menambah cita rasanya semakin enak. Tuh lihat buatan aku, empuk di dalam dan crunchy banget di luar. Kita cocol dan kita dengar suaranya ya. Wow, perfect. Ayo kita buat. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Reni Fedi Vlog. Ya teman-teman, hari ini aku mau bikin bakwan jagung. Yang sudah tentu ini adalah bahannya, yaitu 1 buah jagung. Lalu supaya si jagung ini nggak sendiri, aku kasih teman nih, wortel ya. Dia juga selain rasanya enak, manis, juga vitaminnya banyak. Lalu juga ada bawang daun, dan ada juga daun seledri yang semakin bikin enak. Jadi teman-teman, dari warnanya aja udah cakep banget ya, kuning, orange, dan hijau. Mari kita lihat bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, bubuk ketumbar, lada bubuk, kaldu ayam, dan juga garam. Selain itu aku pakai tepung terigu ya teman-teman, kurang lebih 250 gram. Lalu juga ada baking powder. Lalu di sini aku menggunakan 1 sendok mentega. Lalu juga ada air. Ya, kita langsung saja ke step untuk bumbu-bumbunya ini. Sebelum dihancurkan, aku iris-iris kecil-kecil dulu supaya lebih memudahkan ya. Kali ini aku haluskan dengan cara diulek. Ya, seperti ini. Lalu untuk sayurannya kita potong-potong dulu. Pertama kita potong wortelnya. Kali ini aku mau potong wortelnya jadi panjang-panjang gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau potong kotak-kotak kecil juga boleh. Yang pasti potongnya kecil-kecil supaya cepat matang ya. Nah, seperti ini potongannya. Lalu untuk bawang daunnya juga aku akan cacah kecil-kecil atau potong kecil-kecil. Seperti ini. Lalu untuk seledrinya juga aku potong kecil-kecil ya. Ayo teman-teman, aku mau ingetin kamu juga untuk subscribe channel aku Reni Fedi Vlog. Oke, selanjutnya ini adalah jagungnya. Kita akan pipil dengan menggunakan pisau. Ini aku taruh di tempat untuk ngulek bumbu tadi ya teman-teman, karena sebagian dari jagungnya akan aku hancurkan supaya sari jagungnya itu keluar. Jadi sari-sari manis dari jagungnya itu akan keluar dan bercampur dengan tepung terigu nanti. Tapi sebagian nggak aku ulek ya, karena supaya tetap penampakannya itu jagung utuh gitu. Kita kembali ke tepungnya. Ini adalah mentega. Dia fungsinya adalah untuk nanti supaya tepungnya itu renyah ya ketika matang ya, kriuk gitu jadi gorengannya. Lalu kita tambahkan sekitar 1/4 sendok makan baking powder. Itu adalah untuk membuat adonannya lebih mengembang ketika kena suhu panas gitu. Jadi
nanti si bakwannya itu berongga dan bagian luarnya itu juga menjadi renyah. Jangan lupa untuk menteganya kita hancurkan, jangan dibiarkan untuk menggumpal ya teman-teman ya. Dan tambahkan air juga sedikit demi sedikit. Aduk secara bertahap ya. Ya, ini adalah bagian yang agak sedikit butuh kesabaran karena memang tepungnya ini suka menggumpal. Tapi nggak terlalu halus kayak kita buat cake juga, it's okay kok. Yang penting nggak ada gumpalan yang nggak kena airnya gitu. Nah, kita masukkan aja wortel yang sudah kita iris-iris, lalu juga bawang daun dan seledri yang sudah dicacah. Lalu kita masukkan juga jagungnya. Tuh, aku suka banget lihat warnanya hijau, kuning, dan orange gini. Belum lagi rasanya ya teman-teman ya, manis dari jagung dan juga wortelnya, dan juga rasa-rasa gurih dari bawang daun dan juga seledri dan bawang-bawangan yang sudah dihancurkan. Kebayang deh, itu gorengan yang paling enak di dunia kayaknya. Oke, kita campur terus sampai merata dengan adonan terigu tadi ya. Nah, di tahap ini teman-teman jangan lupa untuk koreksi rasanya, apakah kurang garam atau apa, itu silahkan ditambahkan di tahap ini. Jadi sebelum digoreng kita harus koreksi rasa dulu ya teman-teman ya. Selanjutnya aku sudah menyiapkan minyak panas secukupnya di dalam pan. Lalu kita goreng. Nah teman-teman, kalau misalnya si bakwannya ini mau lebih kepada tipis crunchy, itu ya memang adonannya harus dipipihkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang di dalamnya empuk dan di luarnya agak kering, itu ya memang agak tebal-tebal sedikit ya buat adonannya. Oke, jangan lupa dibalik karena harus rata kematangan dua sisinya. Untuk satu pan ini jangan terlalu crowded naruh bakwannya teman-teman. Untuk satu pan ini ya maksimal 3 lah ya, seperti ini. Kalau untuk ukurannya juga sesuai selera teman-teman. Nah, setelah kecoklatan seperti ini, setelah bagian luarnya kering, itu boleh diangkat. Kalau aku biasanya dibalik, jadi bagian yang nggak ratanya itu di bagian bawah gitu, supaya minyaknya turun semua. Selanjutnya kita masukkan lagi adonan selanjutnya sampai nanti habis. 3-3 aja ya sekali goreng ya, supaya si bakwannya ini kering. Karena kalau terlalu crowded dia jadi bahan adonan terigunya itu jadi susah untuk kering bagian luarnya. Nah, selagi menunggu bakwan-bakwan ini matang, jadi kita persiapkan untuk sausnya atau cocolannya. Ini aku punya bawang merah, cabai rawit, tomat, dan jeruk limau. Kita iris-iris cabai rawitnya kecil-kecil. Teman-teman juga kalau yang suka pedas banget boleh pakai cabai rawit yang warna merah. Lalu ini bawang merahnya juga aku iris tipis-tipis. Tapi bagi teman-teman yang gak suka bawang merah mentah, itu bawang merahnya boleh di skip ya.
Oke, selanjutnya tomatnya kita akan juga potong kotak-kotak kecil. Ini aku akan membuat sambal cocolan yang pakai kecap ya teman-teman, pakai kecap manis. Selain model sambal seperti ini juga teman-teman boleh cocolnya nanti dengan saus cabai atau juga dengan apa aja sih, dengan mayones juga masih cocok sih sebenarnya. Oke, lalu untuk jeruk limaunya aku potong 2 aja dan dibersihkan dari biji-bijinya. Oke, kita masukkan ke piring kecil atau bisa juga ke mangkok kecil ya teman-teman ya. Ini tuh untuk cocolannya mirip dengan saus cocolan ikan bakar gitu ya teman-teman. Ini tuh aku suka banget. Nah, kita taburkan kecap secukupnya. Lalu juga aku beri perasan jeruk limau sepotong aja, atau kalau yang suka lebih ke asam gitu silahkan ditambah. Teman-teman, ini sambalnya wangi dari limau, bawang, cabai dan lain-lain, rasanya mantap. Oke, dari 1 jagung itu aku dapat segini banyak, bahkan lebih ya teman-teman, karena sebagian udah aku makanin sambil tadi menggoreng dan bikin sambalnya gitu. Dan masing-masing bakwannya juga cukup besar ya, ukurannya sebesar ini. Oke, sekarang kita coba belah. Wah, lihat deh warnanya, benar-benar delighted banget. Dan kita jangan lupakan sambal yang kita buat tadi. Kita tes kriuk ya. Wah, mantap banget sih rasanya. Oke teman-teman, aku mau bilang terima kasih karena kamu sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum.